Halo dan selamat datang di channel MUZ. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Untuk kali ini kita akan membahas apa ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Eh, Kemarin saya pernah membahas sebuah helm, kalau tidak salah 1 tahun yang lalu ya. Sekarang akan kita bahas lagi. Jadi yang kita bahas kali ini adalah helm HBC atau HBC ya. Helm HBC dengan model pilot. Helm ini tuh HBC itu merek dari Indonesia, helm Bandung. Kalau nggak salah singkatannya apa ya? Helm Bandung HBC. Helm Bandung apa ya? Helm Bandung, pokoknya Bandung lah, dari Bandung itu helm. Untuk kali ini yang kita bahas adalah yang model pilot ya. Kita akan membahas bagaimana sih helm ini tuh setelah 1 tahun pemakaian. 1 tahun lumayan lama. Oke, sekarang barangnya ada di sini. Ini adalah barangnya. Ini yang pernah saya bahas dulu 1 tahun yang lalu. Stikernya masih lengkap ya. Stikernya masih lengkap, nggak ada yang hilang satupun. Cuma helmnya sekarang udah lecet-lecet ya. Ya biasalah pemakaian. Ya kalau nggak mau lecet ya nggak usah dipakai aja. Oke, kita bahas ya setelah 1 tahun. Untuk kelebihan dan kekurangannya apa aja? Kita bahas kelebihan dan kekurangan aja kali ya. Untuk kelebihannya dari dulu sampai sekarang masih sama, yaitu helm ini enteng. Untuk ukurannya nggak terlalu besar, jadi waktu dipakai tuh masih apa ya namanya, proporsional sama badan. Eh, Apalagi ya, enteng, proporsional, eh sudah SNI, ini penting sudah SNI ya. Ini adalah salah satu helm klasik, helm ya klasik, pilihan terbaik. Eh Ya lebih baik milih yang ini daripada kalian milih seperti yang customan. Jadi mungkin di luar sana, apalagi di toko online, itu banyak yang menjual helm model seperti Simpson, terus apa ya, banyak banget modelnya itu sama-sama helm klasik, helm cakil. Cuma ya bentuknya, dari bentuknya sih keren, cuma dia KW, customan. Jadi tidak asli dari mereknya. Nah, itu saya tidak menyarankan untuk beli. Kalian lebih baik membeli yang sudah eh, original saja, yang asli dari mereknya. Kenapa? Selain untuk mendukung produsen dan merek, tentunya helm tersebut yang sudah benar-benar original mempunyai standar. Standarnya ini nggak main-main, seperti standar SNI, DOT, dan lain-lain. Standar ini penting ya, nggak cuma untuk pajangan, untuk tempelan. Jadi untuk memenuhi standar helm-helm tersebut harus dilakukan pengujian yang lumayan banyak. Mungkin nanti videonya akan apa ya? Ini sebenarnya udah pernah saya bahas ya untuk helm custom dengan helm original. Kenapa kalian harus membeli helm original daripada yang customan? Mungkin nanti videonya akan saya kasih ke deskripsi atau di video nanti di pojok kanan atau kiri ya, pasti ada. Eh, Harusnya sih ada ya kalau saya ingat. Oke, kita akan membahas untuk helm yang satu ini. Ini sudah SNI ya, kayaknya udah pernah saya bilangin. 1 tahun pemakaian. Ini kacanya udah saya ganti. Ini kacanya, visornya ini udah saya ganti. Kenapa? Untuk visor yang kemarin itu apa ya? Kurang nyaman dipakai. Kenapa kurang nyaman? Dari yang pemakaian saya ini entah mata saya yang terganggu atau memang kacanya yang bermasalah. Jadi kacanya ini seperti yang kita tahu ini kan bentuknya cembung ya, cembung. Jadi waktu dipakai itu kalau helm yang standar biasa cembung sih biasanya nggak ada masalah ya, seperti Bogo,
seperti JPX yang JPX yang ada cembung-cembungnya itu biasanya nggak ada masalah, nggak apa ya, bikin pusing lah. Nah, yang saya rasakan yang di helm originalnya kemarin itu bikin pusing. Ini entah mata saya atau memang helmnya yang kayak gitu ya. Jadi helmnya tuh bikin pusing seperti ada seperti kayak kalau kita tuh pakai kaca pembesar. Jadi helmnya ini seperti kaca pembesar waktu kita lihat. Itu lumayan pusing ya. Saya di jalan sambil jalan naik motor, helmnya kayak gitu itu pusingnya kerasa banget. Pusingnya kerasa banget. Lalu saya ganti ini juga bukan dari orinya. Ini saya substitusi ganti dari helm. Kalau nggak salah itu JPX atau apa ya. Pokoknya ini helm yang bukan cakil, bukan dari HBC. Cuma dia sama-sama ada embel-embel pilotnya. Jadi saya masukkan ke sini. Eh, ya untuk bentuknya sih cocok. Hampir mirip lah. Bahkan mirip banget sama yang orinya. Cuma efeknya adalah di sininya kurang pas, di sini bagian sini. Kurang pasnya gimana? Jadi kan setiap helm itu kan ada geriginya di sini ya untuk menahan misalkan mau buka kaca kayak gini atau menutup itu kan bisa buat nahan. Nah, geriginya ini kurang pas sama helm ini. Jadi lebih apa ya, kendor. Jadi helm ini gampang nutup, gampang buka, ya buka enteng lah pokoknya. Terus kalau pas waktu dibuka, kita jalan ke jalan-jalan yang rusak tuh nanti ketutup sendiri gitu. Itu efek jeleknya ya. Cuma untuk secara bentuk bagus. Nah ini warnanya smoke hitam. Ini sebenarnya kemarin waktu beli itu saya mintanya yang bening, bening putih. Cuma dapatnya yang hitam kayak gini smoke. Karena waktu dulu kemarin beli itu cari yang bening tuh lumayan susah. Ini aja dari daerah mana ya? Lupa juga. Pokoknya ini online. Tidak ada di Jabodetabek itu nggak ada. Jadi ini bukan daerah Jabodetabek, belinya online. Dan dapatnya pun smoke, bukan yang putih. Padahal saya mintanya yang putih. Nah, bagaimana cara membedakan kaca helm yang cembung dan yang tidak? Ini dari yang saya pelajari ya. Untuk yang ori kemarin, yang cembung yang agak bikin pusing, itu di sini kan ada apa ya namanya ya, putih-putih inilah. Ini kalau yang dari ori, ini bentuknya sama ya. Kalau yang dari ori itu putih-putihnya dua di sini. Ini kancing atau apa nggak tahu aku. Kalau yang ori itu ada dua di sini. Kalau yang ini dari merek lain itu ada tiga. Nah, ada beberapa yang menjual HBC model pilot yang ininya tuh udah tiga. Ini aku nggak tahu ya itu belum coba beli. Aku nggak tahu itu bikin pusing atau enggak. Apakah itu kacanya ori atau enggak? Yang pasti itu ininya udah tiga. Kalau kalian mau coba ya cobain aja lah. Oke, itu jeleknya ya kemarin ya. Terus saya ganti. Terus ya seperti helm pada umumnya lah. Bagian sini itu agak apa ya, rawan patah. Nah ini biasalah kalau di helm-helm standar itu kan eh, apa namanya, baut. Nah di sini tuh ada yang terbuat dari plastik. Nah itu terbuat dari plastik itu kalau misalkan kita nggak hati-hati dalam mencopot dan memasang itu bisa patah di dalam. Dan itu eh, lebih baik diganti ke bahan yang lain, jangan yang plastik lah. Mending beli beli yang bahan lain itu kan di toko bangunan atau toko apa ya, di bengkel-bengkel yang ada spare part lah ya. Bilang aja yang ukurannya kayak gini gitu. Biasanya sih ada ya, biasanya, cuma ya nggak tahu kalau toko masing-masing ya. Lalu apa lagi ya? Untuk kemarin waktu beli dapat apa aja udah dibahas. Mungkin videonya nanti bisa kalian lihat di video-video yang sebelumnya. Nah, setelah 1 tahun pemakaian, mungkin ini yang menjadi pertanyaan, apakah busanya akan tepos? Dari pemakaian saya, dari baru sampai sekarang busanya nggak ada tepos sama sekali. Jadi masih sama kayak baru. Tidak ada penyakit seperti helm apa ya? Biasanya itu kan ada ya helm-helm yang tepos-tepos kayak gitu. Terus ini all size.
ini all size, sebenarnya ini merek L. Ada beberapa toko yang dia itu menjual beberapa ukuran, jadi ada yang L, XL atau yang lain-lain. Cuma kebanyakan itu biasanya mereka menjual dengan satu ukuran, yaitu ukuran L, dan mereka bilangnya all size. All size. Itu kalau helm kayak gini tuh ukuran itu diturunkan ya. Jadi misalkan ini ukuran L, itu nggak bener-bener L. Jadi misalkan untuk helm-helm yang mereknya dari luar negeri, biasanya L sama-sama L sama ini, cuma ukurannya lebih gede dari ini. Jadi ini L cuma ukuran L-nya Indonesia, mungkin kayak itu bisa bilangnya ya. Dan ini lebih tepatnya tuh hampir mirip ukuran M. Cuma apa ya? Nggak sekecil ukuran M sih kalau yang dari saya rasakan ya. Saya tuh dulu pernah pakai helm merek GM Airbone. Itu ukurannya M. eh, jadi M-nya tuh kecil banget. Saya udah pakai beberapa tahun dan itu bikin pusing. Nah, yang ini, yang ukuran L, yang sebenarnya ukuran M, nah ini nggak bikin pusing. Enak lah, pokoknya dibawa kemana-mana tuh enteng banget. Jadi untuk kepala tuh nggak pegel, leher nggak pegel, kayak gitulah. Untuk hujan kayak gimana? Nah, ini hujan mungkin kalian bertanya-tanya ya. Hujan, ya kalau helm kayak gini mah, ya ada bagian rembesnya ada di bagian dalam-dalam. Nah, yang paling susah tuh nanti kalau misalkan airnya udah masuk ke dalam sini, masuk ke dalam ya, bukan di visor luar tapi visor yang dalam. Nah, itu udah agak susah kita mau ngilanginnya, apalagi waktu di jalan. Kita mau pakai tangan juga nggak muat. Kalau misalkan berhenti dulu ya hujan-hujan, ya kayak itulah. Jadi ada rembesan-rembesan mungkin dari lewat sini, dari lewat tengah, atas ini kan berlubang. Atau lewat sini, ini juga bisa. Atau gini, kalau misalkan kita di jalan hujan-hujan, mungkin berhenti dulu di perempatan lampu merah, kita naikkan helm kayak gini kacanya, visornya. Nah nanti ada tuh air-air yang masuk sini tuh ada, dan itu bikin ruwet, susah. Lalu untuk bagian depan ini kan berlubang-lubang ya. Ya kita ya harus realistis lah. Helm berlubang-lubang ya kalau kena air pasti tembus. Cuma tembusnya tuh nggak sampai mulut sih. Tetap ketahan sampai sini, cuma kerasa basahnya tuh kerasa. Cuma nggak terlalu mengganggu sih menurutku. Untuk bagian belakang, ini bagian belakang nggak bisa dilepas. Mungkin kalian ada yang pengen cari tahu apakah busanya tuh bisa dicuci sendiri dilepas? Ini nggak bisa. Yang bisa dilepas cuma bagian pipi doang, nggak ada yang lain. Dan ini eh, lemnya cukup awet. Kalau misalkan kena hujan juga nggak akan masuk. Jadi lumayan enak lah, lumayan enak. Apalagi ya? Stiker masih lengkap. Ini jatuh berkali-kali, bukan bukan saya jatuh sama ini ya, cuma mungkin ditaruh jatuh berkali-kali. Ya lecetnya kayak gini, standar lah lecet-lecet kayak gini mah. Dan ininya masih awet selama setahun ya. Ini kancing untuk apa di leher, kok di leher sih, di kepala itu masih awet 1 tahun. Ya lumayan lah. Ini produk kan apa ya? Termasuk murah mungkin ya, tergantung toko masing-masing. Cuma ini kan buatan dari Indonesia, sudah SNI. Saya menganggap ini helm yang murah karena mungkin kalau misalkan kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan helm ini dengan harga 400-an. Itu pun sudah dikasih sarung tangan, dikasih stiker, dikasih tas, tas helm ya, bukan tas tas sekolah. Ya tas helm tahu sendiri lah kayak gimana kualitasnya. Nah kayak gitu. Untuk spare part gimana? Spare part ya tadi agak susah ya. Nah, untuk soal kaca tadi kan ada yang bagian tembus-tembus rembes lah gini gitu, ya agak repot. Nah, helm Cakel sendiri punya keunggulan yaitu spare partnya banyak untuk kaca visor. Kalian bisa pakai visor aslinya. Ini kebetulan nggak pakai yang asli, pakai merek lain cuma sama-sama modelnya pilot.
Terus kalian juga bisa pakai model visor yang inner. Inner tuh gimana ya? Dikancing di dalam. Jadi masuk ke sini dikancing di dalam. eh nah itu bisa jadi pilihan ya. Terus ada lagi kalian bisa pakai kacamata punya motor trail. Itu bisa pas kalau dimasukin ke sini. Cuma kalau dibikin hujan-hujan, wah, kalau saya sarankan sih nggak usah. Soalnya kaca trail itu kalau dimasukkan ke sini pasti ada sela longgar di sini ya. Dan itu bisa buat aliran air masuk. Sebenarnya walaupun nggak hujan, kalau misalkan kita pakai yang kacamata itu sambil jalan, anginnya juga masuk kenceng banget dan itu bisa kena mata, bikin mata merah. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Cuma ya kena angin lama-lama itu kan buat mata pedih, perih ya. Apalagi ya? Apalagi yang mau dibahas? Spare part udah. Oh iya, kemarin tuh banyak banget yang pengen lihat ini helm kalau dipakai tuh bentuknya kayak gimana. Itu kemarin banyak banget di kolom komentar cuma di video yang 1 tahun yang lalu. Ini saya contohkan kalau misalkan dipakai. Sebentar. Ini saya pakai headset masih bisa masuk. Saya pakai helm tuh berkali-kali pakai headset masih bisa masuk, masih muat lah. Nah, masih bisa muat kan? Oh, suaranya masih bisa muncul ya. Dan beginilah penampilannya, masih proporsional ya, sesuai dengan bentuk badan. Jadi helmnya nggak kelihatan kegedean kayak apa ya. Biasanya kalau helm-helm yang lain itu yang apa bentuknya gede-gede itu kan seakan badan kita tuh kecil terus helmnya gede banget. Nah ini enggak, ini pas sama badan tuh pas. Jadi modelnya kayak gini, pas proporsional, suaranya masih bisa keluar. Dan kalian kalau mau pakai kacamata masih bisa. Ini sebenarnya ada tempat di sini. Kalau misalkan kalian memang benar-benar pakai pengen pakai kacamata, cuma nanti setelah pakai kacamata waktu dilepas pasti di sini ada bekas. Ada bekasnya di sini. Kayak gitulah. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa kita bahas ya untuk pemakaian 1 tahun helm ini. Mungkin kalian kalau kalian mempunyai tambahan pengalaman kalian, mempunyai pertanyaan atau sanggahan yang lain, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa berkomentar di sini karena komentar juga gratis. Lalu jangan lupa like dan subscribe video ini. Video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian kalau mereka lagi cari helm. Ini bisa jadi rekomendasi dari saya ya. Karena saya nyaman pakai helm ini. Ya lumayan lah daripada helm yang kemarin-kemarin ini nyaman sih menurut saya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam.